Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudaraku, episode 192 dari 0856, 0092 dan seterusnya, wanita usia 40 tahun, ibu dari 2 anak. Salam Pak Eras, anak saya yang pertama tunagrahita, 15 tahun, IQ rendah. Suka ngomong sendiri seperti punya dunianya sendiri, mudah marah tanpa sebab yang jelas. Kegiatan pribadi seperti mandi dan cebok, dia mau lakukan sendiri, tapi tidak bersih. Jadi harus dimandikan dan diceboki ulang. Sudah sekolah SLB kelas 2 SMP, ya. LSB 2 SMP, ya. Apa yang harus saya lakukan dengan anak saya yang spesial ini ya Pak? Saya berharap dia bisa mengenal Tuhan dan bisa hidup mandiri kelak. Saya dan suami sudah tua. Kalau kelak saya dan suami sudah tua. Sejauh ini saya ajari dia doa, menyanyi, memuji Tuhan, menghafal ayat pendek, tapi sangat terbatas Pak. Ya. Ya kita sometimes ya menghadapi hal seperti ini berat ya saudaraku sekalian. Jadi tunagrahita itu artinya sebutan untuk orang dengan kemampuan intelektual dan kognitif yang berada di bawah rata-rata dibandingkan anak-anak pada umumnya, ya. Kondisi ini dapat terjadi sejak dalam kandungan atau sejak lahir, atau mungkin bisa disebabkan berbagai faktor, ya. Jadi IQ-nya rendah. Saya memiliki satu prinsip kebenarannya. Kalau hidup kita itu benar, kita mengasihi Tuhan, Tuhan mengasihi orang yang kita kasihi. Jangan berpikir hari esok yang tidak jelas dan memang tidak menentu. Seandainya anak ibu tidak tunagrahita pun belum tentu aman. Aman tidaknya kembali tergantung tangan kuat Allah. Jadi ibu dan bapak sekarang mencari Tuhan, hidup suci, menyenangkan hati Allah dalam segala hal. Jangan khawatir. Anda katakan, Tuhan, anakku aku serahkan dalam tangan-Mu. Kalau dia hancur, biarlah dia hancur di tangan-Mu. Ibu, jangan khawatir. Karena kekhawatiran ibu itu sikap melecehkan Allah. Allah jauh lebih kuat dari apa yang kita duga. Ya, udah. Yang penting hidup suci, hidup benar. Bersama saya berkemas-kemas pulang ke surga. Itu saja. Seakan-akan gak ada masalah. Oke? Amin. Karena memang gak ada masalah, Allah itu besar. 0813 3752 dan seterusnya, seorang ibu usia 50 tahun dari Ruteng, Manggarai, NTT. Salam Pak Pendeta Rastus, saya usia 50 tahun, wanita dari Ruteng, Manggarai, NTT, asal Jatim. Bapak Eras, terima kasih atas jawaban Bapak di episode 148. Nasihat Bapak akan selalu saya patuhi dan saya akan berkomitmen untuk setia mengikuti Truth.id agar hidup saya dapat diubahkan. Sejak dari bulan Agustus sampai saat ini saya masih sementara pisah ranjang dengan suami saya. Saya ingin sendiri dulu dengan Tuhan dan menunggu apa yang Tuhan berikan untuk kebaikan hidup rumah tangga kami. Sudah 2 kali suami saya mencoba untuk mau perbaikan dengan saya, bahkan dia lempar bahasa
kamu dendam apa terhadap saya sampai kau keras kepala begini? Saya hanya menjawab, jalani saja hidupmu sendiri sepuas hatimu. Kau mau judi dan pakai uang hasil keringatmu sepuasmu, tak ada yang ganggu dan tidak ada yang buat kamu sial. Saya tidak akan tuntut apapun dari hidupmu. Kalimat ini tidak perlu diucapkan, Bu. Tidak perlu. Ibu salah mengucapkan kalimat ini. Lebih baik diam. Saya sudah lelah, Bapak Eras. Flashback tahun 2010, saya pernah diusir sama mertua laki saya. Alasannya karena saya difitnah, dukunin suami saya karena dia sakit, keluar masuk rumah sakit karena tidak pernah pulang hanya karena judi. Dia terkena gastritis kronis. Gastritis. Ini penyakit di dalam perut lambung ya. Pak Pendeta, saya ditolong oleh ibu muslim di Tamping di rumahnya, ditampung kali. Selama 3 bulan, namun saya kembali ke rumah karena suami saya dimarahi oleh anak sulung saya yang saat itu masih kuliah. Oleh kemurahan Tuhan, anak saya yang sulung sudah selesai studinya S2. Itu pun jika saya memohon minta uang register, suami saya hanya menjawab, itu anak mau sekolah, mau gembel, saya tidak pusing. Begitu luka batin saya jika ingat semua, Pak Pendeta. Namun oleh karena kemurahan Tuhan, saya masih bertambahan sampai saat ini. Pak Pendeta Erastus, saya merasa sendiri, tidak ada keluarga dan sanak famili di tanah orang, dan hanya bisa pertelepon untuk curhat dengan kakak dan adik kandung. Mereka berusaha menguatkan hidup saya, namun tidak sekuat nasihat Bapak, sampai merasuk dalam jiwa saya hingga saya sekuat ini. Saya menemukan khotbah Bapak di TV yang saya lanjutkan di YouTube sejak 2011, dan saya sangat tertambat dengan khotbah Bapak karena saya sangat teduh dan terus mengejar dan mencari Tuhan lewat kebenaran yang Bapak khotbahkan. Saya sangat diubahkan dan kuat, Bapak. Saya tidak pernah curhat kepada ibu saya sendiri karena beliau sudah sepuh dan sakit. Jika Bapak Eras berkenan, boleh nomor WA konselor dari Bapak. Oke, untuk mendampingi saya. Anda akan didampingi. Saya tidak punya siapa-siapa. Enggak, you masih punya Abam. Dan saya sebagai bapakmu. Nanti akan didampingi oleh konselor dari Abam. Kita jadi keluarga. Dan selamanya kita akan jadi keluarga di kekekalan. Khotbah Bapak yang menjadi kekuatan hidup saya setiap pagi, saya cari terus baik renungan maupun pendalaman Alkitab. ABC, relaxation, dan Batak bermazmur di mana ada khotbah Bapak di dalamnya. Saya mau bertanya kepada Bapak, apa yang dimaksud dengan kasih karunia itu, Bapak Pendeta? Kasih karunia itu artinya pemberian Allah tanpa melihat kelayakan kita yang menerima anugerah itu, atau pemberian itu, dan pemberian dari Allah yang tidak menuntut balas. Tetapi kita tentu harus mengerti kalau kita berhutang kebaikan, kita membalas kebaikan Tuhan dengan hidup sesuai kehendaknya. Terima kasih Pak Erastus, sungguh saya merasa terberkati bisa menemukan Bapak lewat Turut ID, walau belum pernah tatap muka. Namun lewat khotbah Bapak saya sanggup melewati hari-hari hidup saya dengan kekuatan Tuhan yang dahsyat dalam hidup saya. Dan memberkati Bapak Pendeta, dan salam hormat juga untuk Ibu Eras, putra-putri Bapak Pendeta. Salam hormat kami sekeluarga untuk Bapak Erastus juga seluruh pelayan Tuhan GSKI Rehoboth di Jakarta. Shalom. Mohon maaf Pak Pendeta, satu hal yang saya lupa sampaikan pada Bapak. Saya mulai belajar mengambil waktu setengah jam saat pagi sebelum bangun untuk beraktivitas. Kenapa ya Pak, jika saya berdoa di saat saya menaiki permohonan ampun, saya selalu menangis terisak-isak dan terseduh-seduh. Ya nggak apa-apa, berarti kita memang merasa berdosa. Terisak-isak juga saya alami, nggak apa-apa. Saya tidak tahu apa yang harus saya pikirkan, namun serasa datangan halus yang menjamah kepala saya dan tersungkur, tidak kuat hati saya. Oke, Anda disertai Tuhan. Anda disertai Tuhan. Oke, puji Tuhan. Sekarang 08951267 dan seterusnya, laki-laki usia 52 tahun. Ini di Bogor.
strip Sinode Lama. Salam Pak Erastus, terima kasih, pertanyaanku sudah dijawab Abam 163. Yang makan remah-remah itu hehehe. Hanya menilai zaman saja, mudah-mudahan salah sebagai berikut. Saya semakin bingung sama orang-orang yang berteologi, pembicara yang buat gaduh, mungkin apa nggak ada kerjaan ya Pak? Ada cari subscribe, lumayan nambah pundi-pundi, strip sesuap nasi. Kalau menurut saya, kalau hitungan bisnis Pak, Erastus adalah ancaman yang membahayakan Pak. Dengan Injil yang murni, bayangkan saja Pak, tempat ibadah jemaat berkurang, pemasukan berkurang, pundi-pundi berkurang, apalagi jemaat semakin cerdas. Mantap ini. Bapak ini cerdas ya. Tempat ibadah gedung besar sewanya mahal pajaknya. Gimana nggak keluar keringat dingin panas. Mau saja dikerjain si jelek. Apalagi ditambah pandemi sudahlah komplit. Masalah yang dihadapi ya mudah-mudahan masalah cepat berlalu dan cepat selesai. Sehingga tempat ibadah rutinitas berjalan lancar lagi. Nyaman lagi. Padahal sekarang momentumnya yang pas untuk manusia rohani. Jangan-jangan waktu dikit lagi ibarat sekolah di kehidupan manusia dipercepat. Kan masalah ada ujungnya. Lah kalau ujungnya buminya digulung, jadi ingat firman Tuhan Matius 3:2, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Gemes tenan saya Pak. Pak, oh ya kedatangan Tuhan di Matius 24 ayat 38. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Orang makan, kawin lumayan, punya dikit waktu lagi untuk ngumpulin pundi-pundi. Tapi jepret, gedobrak Tuhan datang. Nah lo, ayo berkemas-kemas. Ini bisa aja nih Bapak. Pertanyaan. Kenapa orang Kristen terkesan nyantai? Ada sudah benar-benar terikat dengan dunia. Benar-benar lemnya super canggih. Lemnya jebakan yang mematikan kayak jaring laba-laba ya Pak. Ya, dunia kuat sekali. Kalau kita setengah-setengah kita terbawa. Kita militan gila-gilaan nekat atau tidak usah. Sama sekali. Karena tidak ada orang nekat jadi kena lem ini. Pertanyaan titipan dari istriku. Kenapa Erastus tidak menggarami di GBI malah keluar? Saya di GBI sudah 41 tahun dari sejak remaja. Saya sudah menggarami melalui sekolah teologi. Di sekolah teologi saya hampir 1/4 abad. Uang dan tenaga pikiran saya habis di situ. Sampai keluar dari Petamburan pun saya tidak punya apa-apa. Ya, saya sudah menggarami sebisa-bisanya. Tetapi benturan pengajaran membuat saya jadi tidak betah. Dan itu yang kemudian saya katakan kepada sahabat-sahabat saya di sana, aku keluar saja ya. Udah. Bukan karena saya mau menjadi ketua sinode sendiri lalu punya sinode. Saya beberapa kali jadi balon ketua sinode tidak pernah terima. Kerjaan saya itu ngurus asrama dari muda ya. WC mampet, anak-anak nangis, makan asrama. Ya. Asrama yang terancam oleh lingkungan. Nah itu nyawa saya taruh di situ selama puluhan tahun. Jadi nggak usah diragukan pengabdian saya untuk GBI dan tidak perlu dikemukakan karena saya berhutang kepada Tuhan. Dan Om Ho itu teladan saya. Ya. Saya keluar bukan berarti berhenti menggarami GBI. Saya mau menggarami seluruh gereja dan Indonesia. Sampai hari ini pun kami masih berusaha untuk membantu gereja-gereja termasuk GBI. Masa pandemi selama 5 bulan kami memberikan santunan sejumlah 2 juta, 1 juta dan 500 ribu kepada 1.800 pendeta. Itu yang GBI pun ratusan. Jadi GBI juga gereja kita. Artinya gereja Tuhan yang harus ikut menjadi tanggung jawab. Kita jangan gembosi ya. Kita nggak ada maksud gembosi. Saya katakan kepada sahabat-sahabat saya, kalau ada gereja sinode lain masuk ke GSKI jangan mudah diterima, kecuali mau belajar kebenaran. Sebaiknya jangan. Malah sempat saya berkata nggak terima dulu penggabungan, nanti malah melukai orang. Ya, kita jangan mikir lagi GBI atau GBDI, GKI atau GBIB. Dunia kita sudah makin rusak. Kita ada di negara yang juga banyak masalah. Kita harus lihat kepentingan kekristenan yang luas di Indonesia ini. Ya.
Harus ingat, GBI itu bukan milik siapa-siapa, itu milik Tuhan yang juga harus dijaga. Maka saya mengurungkan niat saya untuk memperkarakan, mempolisisikan pejabat GBI yang menurut saya telah merusak nama baik saya dan memfitnah. Tetapi saya urungkan itu. Kenapa? Karena saya tidak mau GBI yang besar, yang adalah rumah kita menjadi ambruk. Kalau rumah nama saya rusak, saya bisa diperbaiki sedikit demi sedikit. Tapi kalau institusi yang besar seperti GBI ambruk, itu tidak mudah. Dan menurut saya tidak akan ambruk selama Tuhan genggam dan pegang. Yang kita hadapi bukan GBI secara institusi, tapi mungkin oknum-oknum tertentu. Mungkin, tapi sebaiknya kita nggak usah ingat masa lalu. Ingat bahwa semua gereja itu milik Tuhan. Kita mesti ikut kawal supaya Indonesia bisa diselamatkan. Jadi kalau ada tanya, kenapa Erastus tidak menggarami di GBI? Sudah. Tapi dengan saya masuk ke SKI bukan berarti saya berhenti menggarami GBI. Saya masih mencintai GBI. Semalam saya masih telepon kepala asrama STPI, Sekolah Tinggi Betel Indonesia. Saya bilang, saya mau kirim ayam 50 ekor atau 100 ekor. Saya masih mencintai asrama Petamburan karena di sanalah saya pernah berpuluh tahun berada. Nanti kadang-kadang kita kirim lele. Kenapa? Karena saya agrobisnis. Ya, saya punya produk lele, saya punya produk ayam, ya. Dan itu saya bisa bagikan kepada anak-anak Tuhan, calon hamba Tuhan di sekolah Alkitab di Petamburan, di mana saya pernah menjadi kepala asrama, jadi rektor, jadi ketua yayasan, ya. Oke, saya kira itu saja. Ingat ya, kita tidak boleh memusuhi gereja mana-mana. Oke, Pak, kalau ngirim WA ke Eman tanpa identitas boleh? Kalau kirim WA ke Eman tanpa identitas boleh tidak? Misal kirim Abah renungan khotbah. Oh, nggak apa-apa ke temannya tanpa identitas. Nggak apa-apa. Pak, hanya strategi saja, maaf nama Pak Erastus saya kan diblok di gereja-gereja. Sedangkan renungan truth harus diberikan, sedangkan jemaat dari berbagai kalangan jadi renungan. Thanks, kalau ada bahasa Ibrani, Yunani, Inggris, dan yang kira-kira sudah dimengerti, maaf ya Pak, potong mohon izin. Maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Aduh, terima kasih Anda sudah memberikan masukan yang bagus dari Bogor Sinode Lama. Ini masukan bagus, jadi kalau hanya strategi saja, maaf nama Pak Erastus, kan diblok di gereja-gereja, sedangkan renungan truth harus diberitakan. Sedangkan jemaat dari berbagai kalangan jadi renungan, berbagai kalangan jadi renungan teks, ya. Takut kalau ada bahasa Ibrani, Yunani, Inggris, dan yang kira-kira sudah dimengerti. Maaf, saya potong mohon izin. Oh, silahkan. Potong saja. Oke. Sarah mohon confirm no abam matur nuwun. Nomor abam. Oke, diberitahu. Oke. Aku berterima kasih untuk dukungan Bapak. Bapak pasti termasuk pasukan ya. Pasukan Tuhan untuk meneruskan ajaran gereja. Oh iya, tadi soal GBI tadi, saya juga masih memberikan dukungan seberapa yang saya miliki untuk misalnya sekolah tinggi, sekolah menengah teologia dan di Petamburan. Saya masih peduli lah, pokoknya kita nggak boleh bermusuhan. Oke? Sip. 0812 2781, seterusnya usia 66 tahun, Salatiga. Selamat Pak Erastus, saya wanita usia 66 tahun Pak dari Salatiga. Saya punya unek-unek Pak, saya punya anak perempuan saat sekarang, anak saya umur 40 tahun. Belum menikah. Dulu dari umur 25 tahun pacaran sampai 7 tahun lama pacaran. Cowoknya itu kalau hari mau menikah selalu ada alasan saja. Tapi anak saya kok diam saja. Lama-lama anak saya ditinggal menikah dengan orang-orang lain. Anak saya kok ya diam saja. Akan dijodohkan orang lain, anak saya tidak mau. Sekarang cowok itu cerai mendekati anak saya lagi. Anak saya masih setia maunya juga sama cowok itu. Saya selaku orang tua selalu berdoa pada Tuhan Yesus. Saya merasa belum ada jawaban. Tolong Pak Pendeta. Saya selaku orang tua harus bagaimana Pak? Karena menurut saya cowok itu kurang baik Pak Erastus.
Matur nuwun kula ibunipun, saya duduk di Salatiga dan anak saya duduk di Semarang karena kerajaannya di Semarang anak saya. Mohon maaf Bapak, bila matur saya enggak kepanjangan. Ya, tag. Aduh, Ibu, kalau menurut saya anak Ibu nggak usah menikah saya daripada menikah dengan pria ini. Ini pria pasti nggak baik. Udah nggak baik. Tidak memiliki integritas. Pelin-pelan tidak tanggung jawab. Pokoknya kalau aku punya anak perempuan seperti ini, Ibu, saya larang kawin sama pria itu. Nanti satu kali pria ini pasti nggak benar juga. Akan mengecewakan. Kecuali dia berubah. Tapi saya bukan Tuhan ya Bu. Keputusan itu di tangan ibu dan anak ibu dan mesti tanya Tuhan. Tapi kalau ibu tanya saya jadi ibu, saya larang anak saya kawin dengan orang ini. Dari pengalaman hidup saya, orang seperti ini tidak layak menjadi manusia yang bisa dipercayai. Nggak bisa. Ya, itu kalau menurut saya ya. Oke. Thank you. Ini ada pertanyaan ya. Saya mempunyai seorang anak laki-laki umur 6 tahun. Saya sudah 4 tahun berpisah dengan istri. Yang dimana akar dari semua keretakan rumah tangga berawal dari Facebook. Maaf ya Pak, aku mengutarakan isi hatiku. Ini benar nih, bisa berguna nih. Dulu sewaktu aku cari pacar, aku berdoa sama Tuhan supaya aku dipertemukan seorang gadis yang menerima aku dengan tulus karena aku seorang yang tak punya harta. Tahun 2009 pas hari Jumat malam aku berdoa dan singkatnya aku dipertemukan Tuhan. Dan kami menjalin hubungan selama 3 tahun dan semuanya berjalan lancar. Dan paslah apa yang aku kriteriakan. Dan akhirnya kami merencanakan pernikahan. Tapi 3 bulan sebelum menikah kami melakukan hubungan badan. Lalu karena aku sering gabung sama bapak-bapak, gimana mengetahui wanita perawan tidak? Aku bertanya sama mereka. Dan mereka memberitahu lalu aku bertanya sama pacarku itu. Kenapa kamu tidak perawan lagi? Dia jawab ngeles dan berbohong. Tapi aku ancam dia. Kalau tidak mengaku aku tak lagi menikahi kamu. Ku bilang begitu. Lalu dia jujur bahwa dia sudah tidak perawan lagi karena pacarnya pertama. Aku syok di situ. Tapi karena janjiku sama Tuhan aku mengikhlaskannya. Karena setiap manusia mempunyai masa lalu. Akhirnya aku menerima dia dan kami pun menikah tahun 2012. Bulan 1. Sebelum saya lanjutkan, saya mau beritahu. Kalau Anda menikah dengan wanita, siapapun Anda tidak layak, tidak pantas tanya, kamu perawan enggak? Kalau Anda cinta, teruskan dia mau perawan, mau tidak. Kalau Anda meragukan, berarti Anda tidak cinta dia. Benar. Kalau dia pernah punya masa lalu buruk, ya Anda harus terima dia. Kalau Anda tanya, kamu perawan enggak? Udah jangan kawin sama dia. Dan jangan kawin dengan pria yang tanya begitu. Hai wanita, jangan tanya kepada pria yang bertanya kepadamu, kau masih perawan enggak? Ngerti ya? Kalau Anda pria, jangan tanya kepada wanita yang Anda mau menikahi. Kau perawan enggak? Maaf ya, biar dia mantan pelacur. Kalau Anda cinta ya, angkat dia dari kepelacuran itu. Oke? Sama dengan wanita tanya, kau pernah hubungan seks enggak? Enggak usah, masa lalu kita lupakan. Ya? Jadi wanita juga jangan menikah dengan pria yang masih tanya, kamu perawan enggak? Wah, udah. Ibarat aku ini gedebok pisang pun kalau kau cinta, kau terima aku. Ngerti enggak? Ini penting untuk semua saudara dengar. Puji Tuhan semua lancar dan lahirlah anakku tahun 2014 bulan 1. Setelah itu dia sudah mulai berubah tingkah lakunya. Yang biasa dia tidur aku peluk tak mau lagi. Tapi ya udahlah pikirku seiring berjalannya waktu dia berubah total. Beli baju yang banyak tapi tak pernah dipakai dan boroslah. Tapi aku tak ambil pusing karena dia kerja juga di salah satu perusahaan di Batam dan aku bebaskan. Singkat cerita pada waktu malam dia main Facebook. Lalu aku rampas, ternyata dia berkomunikasi dengan mantannya dulu. Yang dimana mantannya itu sudah pisah juga sama anaknya. Sudah pisah juga anaknya 2. Dia udah cerai mungkin ya. Jadi aku terdiam dan marah dalam hati. Tapi dia sudah tahu bahwa aku mengetahui kenapa aku marah. Tapi dia seolah-olah tak merasa bersalah.
Karena aku tipe cemburu dan pada waktu kami pacaran dia sudah berjanji tak lagi menghubungi mantannya. Lalu aku pun berubah cuek dan diam terus. Tapi aku berharap dia minta maaf atas kesalahan yang dia buat. Tapi malah bertingkah dia tidak pernah lagi urus anak. Akhirnya aku berhenti bekerja. Karena aku dulu punya bengkel demi anakku, aku rela babu dia karena dia tak mau berhenti bekerja. Dan anakku sering sakit karena giginya patah semua akibat jatuh dari ayunan dan rumah tangga kami pun retak. Agak renggang lah, tapi saya mencari tahu informasi si pria lewat Facebook. Lalu saya teleponlah dia. Kuperingatkan dia tak ada itu. Kami hanya teman. Lalu aku bilang aku tak mau kalian teman dan bla 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 bla. Dan teruslah rumah tangga kami berantakan. Aku bujuk pun dia tak mau. Aku suruh pun pendeta ke rumah dia tak mau juga. Aku bawa keluarga dia tak mau juga. Dan aku pun pergi bersama anakku pulang ke rumah mertuaku. Menceritakan kejadian itu dan mertuaku pun tak didengar dia. Lalu terakhir mama dan bapakku datang dari kampung menasihati. Sama juga tak mau. Bahkan tingkahnya pun sama orang tuaku tak baik lagi. Dan tak hormat lagi. Lalu tahun demi tahun berlalu, selama 1 tahun lebih aku tak pernah berhubungan badan lagi sama dia. Suatu hari dia kepergok teleponan sama lelaki itu. Semua aku dengar pembicaraan pakai sayang-sayang. Disitulah aku menangis dan meratap ke langit, Tuhan apa salahku? Lalu dia merasa malu dan dia pergi. Aku tak mengusirnya dan aku mengancam dia kalau kamu nikah, aku membunuh kalian. Ingatlah, demi anakku begitulah kata terakhirku. Pertengahan 2017, tapi tak jauh dari rumah dia ngekos. Aku dan anakku ditinggalkan dia. Yang dimana aku sudah berhenti bekerja karena memilih menjaga anakku. Otomatis uang tak ada. Selama 1 tahun saat dia pergi, aku dirundung kesedihan dan kebencian dan dendam sama lelaki itu. Aku membesarkan anakku sendiri dan sambil mencari nafkah, pikiran dan hatiku sangat sesak. Wanita selama ini aku banggakan ternyata pengkhianat, bahkan dia bilang, dari dulu pun kau hanya pelarianku. Tambah hancurlah hatiku. Dan aku berniat tidak untuk membunuhnya. Tambah hancurlah hatiku dan aku berniat untuk membunuhnya. Parang dan plastik sudah aku sediakan supaya dia kumutilasi dan kubuang ke jembatan Barelang. Akan tapi ada suara dalam hatiku, jangan lihat anakmu. Lalu niatku itu aku kubur dan dendam itu kepada laki-laki itu dan ternyata lalu niatku itu aku kubur dan dendamku kepada laki-laki itu dan ternyata dia tinggal di Jakarta. Hari demi hari aku lalui bersama anakku sampai berat badanku 40 kilo. Yang dimana aku tinggi 172. Kurus kering lah karena pikiran. Aduh. Selama 1 tahun aku seolah mati tapi hidup. Aku sering marah sama Tuhan. Tuhan, kamu tidak adil. Apa salahku sehingga Tuhan biarkan aku begini? Tak sepadan dosa yang kuterima dengan apa yang aku perbuat. Begitulah kemarahanku. Dan walaupun aku cepat sadar, aku minta maaf sama Tuhan. Supaya pintu hatinya diketuk. Akan tetapi aku tunggu dia selalu 2 tahun tak kunjung balik. Uang pun sama anakku tak pernah dikasih. Padahal dia kerja lebih dari cukup. Gaji dia dan aku sudah cukup gaji dia. Dan aku lalui hari-hariku dengan anakku. Walaupun aku sering tak makan, tapi anakku terus ku prioritaskan dan untuk kebutuhan kami. Aku buka lagi bengkel walaupun cukup sehari-hari. Dan aku berdoa supaya nafsuku terhadap perempuan dicabut Tuhan. Di situ memang aku sadar bahwa Tuhan selalu menjagai aku. Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Kenapa firasatku merasa mengirim roh-roh jahat mengganggu aku? Karena mereka pernah mengancamku yang notabene mereka dukun di kampung. Selama 1 minggu saya dicobai, ada lewat mimpi ketemu harimau, ular, anjing, kerbau. Dan pernah dalam mimpiku digigit anjing. Mimpiku digigit anjing. Aduh. Nyata sakitku setelah aku bangun, jadi sampai sakit itu.
Dan dengan iman yang kumiliki semua dijauhkan Tuhan dan akhirnya dukunnya itu meninggal. Walaupun itu bukan permintaanku pada tahun 2017. Aku dengar khotbah Bapak lewat Facebook. Khotbah Pak Eras lewat Facebook. Lupa aku, tapi waktu itu sangat menusuk ke jantung tentang kebahagiaan di bumi. Lalu semakin sering aku dengar khotbah Pak Eras, akhirnya aku mulai ikhlas 50% untuk merelakan dia. Baru 50%. Bahkan aku mendownload offline hampir 400 khotbah. Karena nggak cukup memori HP-ku, aku minta sama Tuhan supaya diberi rezeki lebih. Tuh ganti HP yang remnya besar. 1 minggu Tuhan mengabulkan doa aku. Setiap saat, setiap menit rumah dan bengkelku hanya khotbah Pak Erastus yang mengisi suara. Kadang aku menangis, kadang juga aku tertawa dengar Pak Erastus khotbah. Seiring berjalannya waktu, aku jadi nangis nih. Aduh, terharu. Aku titiplah anakku ke kampung. Karena dia sudah berumur 5 tahun, biar sekolah di sana. Lalu pertengahan 2018 aku sudah agak lupa dengar khotbah Pak Eras, dan ternyata entah itu kebulan atau gimana, menurut aku Tuhan yang memperingati aku. HP-ku jatuh ke laut. Karena sering aku mancing untuk mengisi kekosongan hari-hari yang dimana selama ini hari-hariku hanya dengar khotbah Pak Eras. Lalu aku sadar, pantaslah aku pun sudah mulai lari dari jalur. Aku salahkanlah diriku, lalu aku berdoa lagi supaya Tuhan rezekiku tuh ganti HP, dan Tuhan mengabulkannya. Dan aku pun sudah mulai berubah cara berpikirku tuh lebih baik lagi ya. Bentar. Ini umurnya 37 tahun, suku Batak ya. Aku jadi kasihan nama lain nih. Dan belakangan ini aku ada niat nikah lagi Pak Eras. Padahal aku masih sayang sama istriku itu. Walaupun aku dikhianati tiap malam aku berdoa, tapi ada khotbah Pak Eras. Tuhan tidak bisa merubah hati manusia, dan aku pun berhenti mendoakan dia. Tuh balik. Aku selama ini tidak pernah berbuat macam-macam terhadap seks. Aku selalu berdoa supaya Tuhan menguatkan aku. Tapi belakangan ini aku pikir-pikir seperti firman Tuhan bilang, tidak baik manusia hidup sendiri. Gimana itu Pak? Aduh, lucu banget nilai. Apa yang harus kulakukan? Istriku pun tak mau lagi balik rujuk. Pernah aku sakit, tak ada yang merawat, rasanya sesak kali. Akan tapi aku berharap kalau ada pun wanita yang menerima aku, maunya itu aliran suara kebenaran. Atau jemaat GSKI. Lucu ya. Jadi kalau ada perempuan harus suara kebenaran juga, jemaat GSKI. Tapi di tempatku tak ada GSKI. Terus gambar orang nangis nih. Selama aku ikuti suara kebenaran ini, sudah 3 tahun nggak pernah lagi ke gereja. Aku sudah merasa minder, Pak. Sepertinya ada yang kosong dalam hidup aku. Aku merasa kesepian dalam keramaian. Jadi maaf Pak kepanjangan. Semoga aku diberi kekuatan menjalani hari-hariku biar menjadi pewaris LP3. Salam. Aduh, saya bersyukur. Pantas dia minta dibaca karena Lai. Ini Lai ya. Lai dari suku Batak ini. Kamu jangan mikir kawin dulu Lai. Kau mesti mikir anakmu yang perempuan itu baik-baik kau urus. Ya. Nanti kau bawa ke Jakarta, anakmu nanti sekolah di sekolah aku. Sekolah saya. Ya. Kalau kamu ada masalah, anakmu nanti kau kirim ke Jakarta saja. Biar aku yang urus, aku titipkan ke panti di mana ada orang-orang yang bisa mengurus dengan baik. Ya. Tapi jangan jatuh ke tangan orang yang salah. Tapi saya punya naluri, istri Lai masih bisa balik. Jadi jangan menikah dulu Lai. Lai belajar firman Tuhan terus dengan benar. Ya. Lai mesti belajar terus firman Tuhan dengan benar. Dilewati sedikit aja Lai. Ya. Sedikit lagi. Begitu Lai menikah lagi, nanti Lai punya masalah lebih berat dari masalah sebelumnya. Dan Lai bakal menyesal. Kenapa saya menikah? Jadi Lai jadi menyesal. Jangan menikah lagi. Jangan. Emang usia 37 tahun. Tapi enggak apa-apa. Lai belajar firman Tuhan terus. Nanti Lai bersama-sama saya ya melayani Tuhan. Lai tinggal di mana ya ini? Mana? Enggak ada.
Oh begitu, Anda tinggal di sana ya, di daerah Batam ya. Jangan menikah dulu, cari tuan dulu, ya. Pokoknya tenang aja, you cari uang aja yang banyak. Jangan miskin, cari uang. Bengkelnya dikembangkan lah ya. Pasti nanti ada jalan keluar. Dan kalau bisa anak ditarik lagi hidup sama lain, jangan sama orang lain. Iya, biar sama orang tua, beda dengan papa sendiri. Sekarang usia anak sudah berapa tahun ya? Enggak, pasti sudah lebih nih sekarang. Jadi kalau menurut saya lain mestinya cari uang saja, jangan menikah lagi, kumpul uang. Kalau lain tidak ke gereja ya enggak apa-apa. Dengar suara Truth ID saja, tapi jangan karena minder, kenapa mesti minder? Enggak perlu minder lah. Cari gereja yang lain bisa diberkati di situ. Lain jangan merasa sendiri, lain udah menjadi anggota ABAM. Saya jadi amang. Ya. Tenang ya, Lai. Aduh, lucu kamu. Bener-bener kamu lucu deh. Aduh. Udah gitu aja. Sampai ketemu di tanya jawab berikutnya.